Oke, selamat pagi pendengar Kardopa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga untuk teman-teman kita yang sudah hadir di ruangan aula Fakultas Ilmu Sosial Winsu, Kampus 4 Tuntungan ya. Acara akan segera kita mulai untuk acara membangun generasi cerdas yang kedua. Kali ini mengambil tema cerdas dan bijak bermedia sosial di tahun politik. Langsung live dari ruangan aula Fakultas Ilmu Sosial Winsu, Kampus 4 Tuntungan. Selamat pagi dulu buat teman-teman kita untuk yang sudah hadir, terima kasih ya. Selamat pagi. Selamat pagi juga untuk narasumber kita yang sudah hadir di acara kita hari ini. Aku juga mau mengingatkan pendengar Kardopa, jangan lupa acara ini tentunya terselenggara atas kerjasama DPRD Sumatera Utara, Radio Kardopa 99,4 FM, dan juga PIS Winsu Kampus 4 Tuntungan, dan juga live Facebook kita. Jangan lupa untuk bisa menyaksikan langsung untuk program acara kita pagi hari ini ke Facebook kita Kardopa 994 FM, atau juga live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Membangun generasi cerdas yang kedua. Kali ini kita menghadirkan narasumber. Ada Bapak Hendra Cipta SE, anggota DPRD Sumatera Utara. Kemudian ada Bapak Dr. Faisal Reja, akademisi ilmu sosial UINSU. Dan juga akan dipandu oleh moderator kita pagi hari ini, ada Dr. Jufrinaldo MA. Oke, acara akan segera kita mulai. Kita langsung serahkan ke moderator kita. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi, Bu. Selamat pagi ya, Pak. Acara akan segera kita mulai. Sudah siap? Teman-teman udah siap? Oke, kalau gitu kita baca bismillah dulu. Tepuk tangan untuk program kita membangun generasi cerdas yang kedua. Oke, saya langsung serahkan ke moderator kita. Silakan, Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua pendengar Radio Kardopa ya. Baik, pada kali ini kita akan melakukan kegiatan diskusi dengan tema membangun generasi cerdas dan bijak bermedia sosial di tahun politik. Acara ini terselenggara hasil kerjasama Humas DPRD Sumatera Utara, Radio Kardopa 99,4 FM, dan Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara. Yang berhadir teman-teman para mahasiswa dan para pendengar Radio Kardopa dimanapun berada. Kita kali ini kedatangan tamu spesial yang sangat kompeten berbicara mengenai politik, apalagi tidak berapa lama lagi ya, 1 bulan lagi kurang lebih kita akan memasuki tahun 2023. Tahun tersebut sangat identik dengan tahun politik ya, karena di tahun 2024 kita akan melaksanakan Pilpres, sebelumnya juga akan melaksanakan Pilkada serentak se-Indonesia, juga pemilihan para calon-calon anggota dewan yang akan mewakili suara rakyat tentunya. Makanya pada kali ini kita akan diskusi mengenai bagaimana sih kita para pemuda-pemudi ini, para mahasiswa, para generasi milenial untuk bijak bermedia sosial di tahun-tahun politik ini agar tidak bisa tidak terjerumus kepada informasi-informasi hoax dan juga kebohongan publik. Oleh karena itu para generasi muda, para mahasiswa-mahasiswi dan para pendengar Radio Kardopa bisa mendapatkan ilmu dari para narasumber yang sangat kompeten pada pagi ini. Baik, para pendengar dan juga saudara-saudara yang berhadir secara live di ruang aula FIS Winsu, kita akan mendengarkan paparan para narasumber kita. Kali ini kita mendatangkan 2 narasumber. Narasumber pertama kita ini adalah Bapak Haji Hendra Cipta SE. Beliau lahir di Agam, ya, Sumatera Barat ini, Pak ya. Di Agam, tanggal 17 September tahun 1974. Beliau ini merupakan anggota DPRD Sumatera Utara, juga sebagai ketua fraksi PAN DPRD Sumatera Utara. Jadi beliau ini sangat berpengalaman sekali dalam dunia politik.
apalagi berbagi ilmu kepada Anda semua para pendengar Radio Kardopa di mana saja. Ilmu politik ya, trik-trik politik dan macam-macam di dunia politik itu beliau ini sudah dalam bahasa agamanya sudah khatam ya. Jadi bagi Anda yang berhadir secara live dan juga pendengar Radio Kardopa dimanapun berada akan mendapatkan ilmu bagaimana sih kita menghadapi tahun politik ini dalam bermedia sosial. Yang kedua, kita kedatangan narasumber Dr. Faisal Riza MA. Beliau ini di samping akademisi UINSU, beliau juga banyak bersosialisasi dan juga sangat terkenal ya, bukan daerah ya, tapi nasional. Beliau ini merupakan pemikir politik nasional. Jadi bagi Anda mahasiswa dan juga pendengar Kardopa di mana saja, mungkin tidak asing lagi dengan nama Dr. Faisal Riza ini. Anda bisa melihat karya-karya beliau di media sosial, di media cetak, dimanapun beliau ini sangat berpengaruh dalam dunia politik. Konon kabarnya banyak sekali itu para pimpinan-pimpinan kepala daerah itu sebelum ikut kompetisi pemilihan itu harus sowan dulu kepada beliau. Jadi beliau ini sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu. Oke. Dukun ya, bukan dukun. Tapi beliau ini akademisi dan juga pakar politik Islam. Beliau pengamat politik. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman yang berhadir secara live di ruang Aula FIS UINSU dan juga para pendengar Radio Kardopa dimanapun berada. Baik, langsung saja kita dengar paparan dari narasumber pertama, Bapak Haji Hendra Cipta SE, untuk memberikan pengetahuan dan juga trik dan juga edukasi kepada kita bersama bagaimana kita bisa menghadapi tahun-tahun politik dengan bermedia sosial yang positif. Jadi untuk itu kepada Bapak Haji Hendra Cipta SE, waktu saya persilakan maksimal 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini harus gini gayanya nih. Biar enakin aja, Iya. Pak. Lihat terlalu jauh mejanya. Terima kasih Pak Moderator, Pak Dr. Jufri Naldo ya. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kita dan Kardopa tentunya sudah memberikan kesempatan kepada kami DPD Sumatera Utara untuk memaparkan beberapa hal terkait generasi cerdas yang tentunya bijak dalam bermedsos. Kemudian yang saya hormati ini rekan saya, Pak Profesor, insya Allah, Faisal Reza, yang tulisan bukunya salah satunya terkait, kalau nggak salah, Syarikat Islam. Dan Pak Moderator harus tahu, Ketua Syarikat Islam Sumatera Utara itu saya. Nah, jadi beliau ini membuat buku tentang Syarikat Islam yang saya ketuanya di Sumatera Utara. Baik, kesempatan ini tentunya adik-adik mahasiswa yang saya hormati dan pendengar Radio Kardopa yang semoga semua sehat-sehat. Pertama tentunya ingin saya sampaikan bahwa kita sama-sama tahu terkait medsos itu kita sudah lazim bagi kita kegiatan bermedsos ini ya. Beberapa tahun fenomena medsos membuat semua aktivitas kita membuat perubahan-perubahan terjadi di kegiatan sosial kita. Dahulu ketika medsos tidak ada, kita tidak punya ruang untuk terkoneksi dengan orang-orang di luar lingkungan yang ada di sekitar kita. Hari ini dengan adanya medsos, mulai dari zaman kita memulai itu dari dulu kita, kalau Pak Dokter ingat kita masih pakai BlackBerry, itu BlackBerry sepertinya sudah seperti luar biasa sekali, ya. Dulu aja sebelum BlackBerry ada kita masih menggunakan di awal teknologi itu, teknologi informasi itu digunakan, misalnya kita pakai pager dulu. Ingat dulu kita, Bang, waktu aktivis-aktivis dulu, pager itu sesuatu yang luar biasa. Kemudian kita beralih kepada teknologi HP gitu kan. Kemudian HP yang hari berganti menjadi BlackBerry, kemudian berganti menjadi Android, menjadi iOS dan sebagainya. Itu perkembangan teknologi yang sangat cepat dan tentunya melebihi kecepatan perkembangan kita. Alhamdulillah kita yang duduk di depan ini, Pak Moderator, kemudian juga sebagian besar dari kita adalah orang yang
berada di tempat yang interval itu. Di zaman yang ketika dulu zaman patok lele gitu kan, ke zaman sekarang Mobile Legend. Kita hidup yang di tengah-tengahnya nih Pak Dokter. Jadi kita pernah merasakan ketika medsos itu belum ada, dan merasakan ketika medsos itu berkembang dengan cepat, teknologi itu dengan cepat. Mungkin kalau mahasiswa atau sebagian besar anak-anak remaja kita dan anak-anak kuliah kita itu tidak pernah merasakan situasi ketika medsos itu tidak ada. Gitu. Ketika sulitnya kita membangun jaringan, koneksi kepada orang-orang yang di luar kita. Hari ini semua sekarang semakin mudah dengan ada medsos itu. Kemudian ada Facebook, berkembang kemudian Twitter, banyak sekali itu yang membuat kita mudah terkoneksi. Jadi positifnya banyak juga medsos ini. Gitu. Dan sekarang ada Instagram, ada TikTok, segala macam itu membuat kita terkoneksi. Bayangkan saja dulu Pak Dr. Faisal Reja ini saya yakin dia nggak bisa connect ke rekan-rekan sesama mahasiswa, sesama akademisi di Pulau Jawa sana gitu. Sekarang dengan adanya Facebook, dengan adanya medsos, kita bisa terkoneksi dengan siapapun di seluruh negeri, bahkan seluruh dunia. Sehingga medsos itu bagi kita sangat penting sekali. Kemudian sayangnya dalam perkembangannya medsos ini membuat kita tidak bijak mengelola medsos itu di tangan kita. Hari ini dunia di genggaman tangan kita semua. Kita mau lihat apapun informasi dengan cepat kita buka di tangan kita. Kalau dulu kita cari informasi lama sekali, menunggu gitu. Informasi misal dulu ada kejadian misalnya kriminal di Jawa sana, misal gitu, kita untuk dapat informasi di Medan mungkin bisa dapat 1 minggu atau 10 hari setelahnya. Hari ini di tempat yang sama, di waktu yang bersamaan kita bisa langsung dapat informasi itu. Itu dia. Ini yang hari ini manfaat itu sangat sekali kita. Sangat bermanfaat sekali. Apapun kejadian di dunia, kita bisa langsung tahu. Nggak butuh waktu lama. Argentina kalah sama Arab Saudi tadi malam, itu kemarin. Langsung kita bisa tahu gitu. Ya kan, ini sejarah dunia yang terjadi, kita bisa langsung tahu. Jadi inilah keunggulan medsos itu. Tapi sayangnya generasi muda kita, ini kita mengkritik gitu ya, generasi muda kita secara tidak sadar bahwa medsos ini tidak digunakan secara bijak. Makanya penting bagi kita memberikan pencerahan kepada generasi muda ini agar medsos itu bisa memberikan manfaat. Di samping itu mengkoneksikan komunikasi, memudahkan komunikasi, banyak hal yang bisa kita lakukan dengan medsos itu. Misalnya dengan sarana informasi. Sarana informasi itu bagaimana kita bisa melakukan sharing. Kita memfilter sarana informasi itu. Informasi itu banyak, ada hoax yang bertebaran di sekitar kita dan justru kita menjadi bagian dari orang yang menyebarkan hoax itu. Secara sadar dan tidak sadar gitu. Kemudian ada juga generasi kita atau bahkan kita sendiri ya, atau bahkan Desi yang penyiar radio ini, dia memiliki kecanduan terhadap medsos itu. Sehingga rasa kepedulian sesama jadi kurang. Ada tabrakan, kita foto dulu baru kita tolong. Kan? Ini yang akan mempengaruhi karakter generasi kita. Karakter yang kalau saya bilang di semua tempat, di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, ini membuat generasi kita akan tumbuh menjadi generasi yang tidak peduli nih Pak Moderator. Kenapa? Dia sibuk dengan urusannya sendiri, dengan genggaman yang ada di tangannya itu. Belum tentu itu mencari informasi, hanya mencari kesenangan. Karena medsos itu ya kesenangan, hiburan. Betul kan? Hiburan, ya kita mencari hiburan di situ. Tapi hiburan itu harus kita batasi sampai batas waktu yang sepantasnya. Kalau berlebihan juga itu membuat kita tumbuh menjadi generasi yang kalau sekali lagi kurang tepat, kita cari analogi yang lain, yang menjadi generasi yang autis. Nggak peduli dengan sesama gitu. Bagaimana? Betul. Megang HP, kita sibuk. Nanti kecuali dipaksa. Kadang-kadang kita dalam audiens seperti audiens ini karena ini mungkin masih ada juga megang-megang HP. Kalau saya selalu tertib itu Pak Dr. Faisal. Dalam setiap baik itu rapat maupun apa, saya taruh HP, tidak boleh untuk sekalipun audiensi gitu. Nggak boleh. Tapi masyarakat kita ketika berkomunikasi dengan orang masih pegang HP. Masih sempat buka WA, masih buka. Jadi orang yang kita hadapi itu merasa tidak dihormati. Itu yang terjadi hari ini.
Bukan hanya di kelompok masyarakat, masyarakat elit juga seperti itu. Pernah nggak bayangkan dalam sebuah rumah makan, satu keluarga, semua megang HP dan tidak saling bicara gitu. Itu tumbuh dengan sendirinya, itu perubahan karakter dan itu terjadi. Dan mahasiswa tentunya, karena ini kita medsos ini digunakan dengan bijak, karena ini saya belum sentuh politiknya nanti. Untuk paham dulu penting itu medsos itu menggunakannya. Generasi kita menjadi generasi narsis. Nanti ada pohon sedikit foto, sebarkan. Macam moderator, apa kita ini Pak Moderator? Desi ini. Desi lagi. Desi contohnya Desi, karena saya tahu namanya Desi. Ya kan? Nanti lihat aja di Instagram ya, ada pohon sedikit, ada bunga sedikit, foto. Boleh gitu, boleh. Cuma tidak boleh berlebihan. Karena itu akhirnya membuat kita narsis gitu. Kalau itu kita lakukan untuk menginspirasi orang lain, itu boleh. Ya misalnya nanti lihat aja Instagram saya aktif di Instagram, aktif sekali di Instagram, kemudian aktif juga di Facebook, lihat saja gitu. Bagi saya itu bukan bagian dari narsis gitu, itu bagian dari bagaimana kita menginformasikan bahwa DPRD melakukan ini gitu. Ada aktivitas yang kita lakukan, bukan tidur-tidur DPRD seperti isu yang disampaikan ke kita semua itu. Ada aktivitas, ada kegiatan. Makanya saya jadi agak kurus hari ini, Des, memikirkan banjir di Sumatera Utara di Medan ini. Itu contoh, maksudnya itu bukan bagian dari narsisme gitu. Narsis itu ya nggak ada urusan apa-apa, tiba-tiba kita memposting sesuatu yang nggak ada menginspirasi orang lain gitu, nggak ada edukasi di situ. Itu yang terjadi. Dan generasi kita hampir rata cenderung seperti itu. Harusnya medsos kita gunakan buat yang positif tadi. Bisnis bisa sekarang sudah orang jualan pakai nggak harus ketemu muka online, jualan online. Gunakan apa? Medsos. Kalau dilakukan dengan positif tentunya hasilnya akan positif. Ya tadi itu bisa berbisnis, bisa bertukar informasi, bisa sharing pengetahuan dengan rekan-rekan kita mahasiswa yang ada, bukan hanya misal UIN. Hari ini kita di UIN. Fakultas misalnya Usuluddin. Dia bisa terkoneksi dengan Usuluddin yang ada di Al-Azhar Kairo. Bisa dengan kawan-kawan mahasiswa itu gitu. Tapi itu dilakukan tidak? Belum tentu dilakukan. Padahal kesempatannya ada. Nah itu yang membuat kita generasi kita kurang bijak dalam bermedsos, kurang tepat. Ditambah lagi kalau urusan politik, ini baru politiknya. Kalau udah urusan politik, apalagi setingkat masyarakat kita tabu berpolitik, gitu. Baru anggap politik itu barang haram, barang yang sangat menjijikkan. Itu yang dirasakan, gitu. Padahal kita tahu sama tahu politik itulah yang mengatur semua ritme kehidupan kita, sosial dan bangsa kita. Bagaimana kita mengatur itu kalau kita nggak paham bahwa politik itu penting? Islam sendiri, karena saya ini latar belakang anak pesantren nih, supaya tahu deh, saya ini anak pesantren 7 tahun, 2 tahun saya kuliah di Mesir, Al-Azhar Kairo. Saya paham betul bahwa politik itu adalah bagian terpenting dalam kehidupan kita. Maka saya terjun ke dunia politik. Bukan politik itu barang harap, itulah yang membuat ketika politik menjadi sesuatu yang dianggap negatif oleh sebagian besar masyarakat kita, pada akhirnya kita tidak bijak bermedsos itu. Secara tidak sadar misalnya ada hoax tentang politik, kita sebarkan. Misalnya nyatakan DPRD atau DPR RI kerjanya tidur, kan itu aja kan. Posting tidur atau lagi rapat nengok sesuatu yang nggak senonoh gitu kan, macam kemarin yang viral-viral itu. Mungkin ada oknum seperti itu, tapi ada sebagian besar yang memang bekerja, berjuang buat masyarakat kita, berpikir untuk masyarakat kita. Kalau generasi kita hampir rata nih, ini kita nanti boleh nih Pak Dokter cross check. Golput kita terbesar itu adalah generasi muda. Kenapa? Nggak peduli dengan politik. Mau pemilu, mau siapapun, mau jadi kepala desa, mau jadi bupati, wali kota, mau jadi gubernur, siapapun jadi nggak peduli. Generasi muda kita. Gitu. Kenapa? Padahal mereka lupa penting sekali peran serta anak muda, generasi muda dalam politik itu. Kenapa? Karena mereka lah yang akan melanjutkan dunia yang politik, sebutkan politik untuk mengatur kebijakan. Namanya politik. Politik itu outputnya apa? Polisi, kebijakan. Bukan outputnya proyek. Politisi yang sejati itu adalah orang yang akan melahirkan
kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Itu politik, outputnya adalah polisi, kebijakan. Yang terjadi, mahasiswa, kelompok elit kita itu kan mahasiswa, kelompok yang cerdas secara intelektual di tengah masyarakat kita, tapi mahasiswa sekali lagi merasa tabu berpolitik. Padahal sehari-hari kita berpolitik. Kalian aja kalau minta jajan sama mama berpolitik, pura-pura pagi-pagi nyapu dulu, ya kan, supaya dapat uang beli buku, buku diktatnya Pak Faisal Riza misalnya kan, nyapu dulu di rumah, gitu. Itu kan bagian dari strategi. Gitu. Tapi sekali lagi, inilah yang harus kita pahami. Pertama, politik itu penting. Ya, mahasiswa harus melek politik. Itu yang kami perjuangkan ketika tahun 97-98. Bayangkan, maka sekali lagi, kalian tidak merasakan, ini dari mahasiswa kita ini Pak Moderator, tidak merasakan bagaimana sulitnya kita untuk membangun pemikiran tentang dunia politik ketika masa Orde Baru misalnya. Kita bicara politik saja udah langsung kena semprit kita oleh pihak kampus. Kita perjuangkan itu gitu. Ketika perjuangan itu berhasil, kan kita menumbuhkan pola politik itu menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Kenapa tiba-tiba hari ini mahasiswa sudah kita buka kerannya selebar-lebarnya, mahasiswa jadi tidak, politik nih barang haram, barang yang itu yang harusnya kita. Kemudian adik-adik sekalian, mahasiswa dan pendengar Kardopa, saya sampaikan bahwa kondisi politik kita nggak sehat-sehat sekali hari ini tentang bangsa ini. Misalnya isu politik identitas gitu kan, yang sampai hari ini masih dikembangkan oleh orang-orang tertentu. Padahal ya politik identitas itu hal yang wajar. Semua partai politik punya identitas masing-masing gitu. Masa kita nggak boleh gitu? Politik identitas itu menjadi menjadi isu yang terus dipelihara seolah-olah ini sesuatu yang menakutkan bagi negeri kita ini. Dan itu kita ikut terjebak terkadang. Isu kemarin 2 kali pemilu presiden kita yang memecah bangsa kita, ya terbelah menjadi 2 dengan segala macam isu yang beredar di tengah masyarakat. Dan kita secara tidak langsung mungkin sebagian besar dari kita ikut terlibat, membagikan, men-share, meneruskan gitu. Yang mungkin bagian dari fitnah, hoax dan sebagainya. Dan adik-adik dan pendengar semua harus memahami bahwa hati-hati dalam bermedsos itu, apalagi menyangkut pelanggaran hukum gitu. Bisa menjadi kasus undang-undang ITE itu hukumannya berat gitu. Makanya pilih yang memang menurut kita pantas untuk kita sebar gitu. Hati-hati. Banyak kan kasusnya seperti itu. Yang terakhir kemarin itu kena lagi. Baru G20. Ya, gara-gara foto ibu negara kita sama foto ibu negaranya Korea. Buat itu kan itu sesuatu yang bagi saya itu nggak penting gitu untuk harus kita posting gitu. Nggak menginspirasi juga, hanya menabur kebencian gitu. Tapi apakah itu membuat kita pasrah bahwa politik itu ya kejam-kejam gitu? Enggak gitu. Kita harus karakter kita ya enggak seperti itu politik itu. Ya, adik-adik mahasiswa sekarang ya harus berperan besar gitu. Mengentaskan semua problem yang ada di kita hari ini. 2 kali pilpres kita yang sangat tajam, membelah kita, bahkan ada rumah tangga yang suami istri nggak cakapan karena beda pilihan calon presiden gitu misalnya. Dan sampai hari ini masih ada sisa-sisanya, ya. Itu yang harusnya pelan-pelan kita kurangi. Dan memang itulah dampak medsos itu. Karena sekali lagi, karena informasi cepat kita dapat. Ya kan? Perkara ada ibu-ibu menerobos untuk salaman sama presiden aja, di sana kejadian kita langsung bisa dapat dan langsung viral. Itu yang hari ini harus harus kita lebih bijak dalam mengelola itu. Jadi sekali lagi, karena ini forumnya ada mahasiswa, tentunya mahasiswa ini adalah generasi-generasi yang memang unggul dibandingkan kelas masyarakat lainnya gitu. Pasti harus lebih paham bahwa bermedsos itu sekali lagi harus bijak, apalagi menyangkut politik gitu. Nggak harus dengan cara menghujat, boleh kita berbeda argumentasi,
Misal kelompok mahasiswa menganggap bahwa DPRD, ini kan DPRD semua. DPRD ini kerjanya nggak ada. Apa yang dilakukan? Sampaikan argumentasinya. DPRD di bidang pendidikan, bidang ini tidak melakukan apapun. Sampaikan argumentasinya. Via medsos, boleh via medsos. Tapi bukan dengan hujatan. Kami juga, ini dulu ini demonstran tulen semua ini. Ini mungkin sama Bang Faisal Reza ini mungkin karena nggak ketemu aja dulu sama Bang Dokter moderator kita. Saya pikir itulah pengantar, udah lebih 10 menit sudah dilirik-lirik sama Desi sebagai penyiar radio kita. Terima kasih Pak Moderator. Ini pengantar, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Oke, kita kasih aplaus dulu kepada Pak Haji Hendra ya. Rasanya ada bola-bola lampu ya di kepala kita ya. Terbuka semua ya setelah pemaparan dari Pak Hendra. Jadi ada ide muncul gitu loh. Oh gini ya, rupanya gini. Tapi intinya para teman-teman yang berhadir dan juga para pendengar Radio Kardopa, pesan singkat akhir dari Pak Hendra tadi adalah saring sebelum sharing, ya Pak ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita minta dulu kesediaan narasumber kita yang kedua, Bapak Dr. Faisal Riza MA. Perlu saya sampaikan ya, saya lupa tadi. Rupanya Pak Faisal Riza ini baru saja menerbitkan buku baru ya. Buku baru itu terkait dengan politik Islam. Jadi trik-trik politik itu. Nanti Anda bisa mencarinya di berbagai toko buku ya, dan juga para pendengar Radio Kardopa. Tapi ini bukan pemasaran ya, bukan hanya menyampaikan bahwa beliau ini sangat produktif sekali dalam menulis buku, jurnal, artikel di koran, itu banyak sekali. Baik, kita persilakan kepada Pak Dr. Faisal Riza MA memberikan pemaparan dan pencerahan kepada kita yang berhadir dan juga kepada para pendengar Radio Kardopa di mana saja. Kepada Bapak Dr. Faisal, waktu kurang lebih 10 menit, kita persilahkan. Terima kasih moderator. Ini mic-nya cukup? Bagus? Bagus ya. Baru ini presentasi mic-nya di pangku ya. Yang saya hormati Bapak Hendra Cipta dari DPRD Sumatera Utara. Kamu kalau main-main ke DPRD silahkan ke Pak Hendra ini. Sangat terbuka orangnya. Teman-teman dari Radio Kardopa, Pak Peter, Desi ya, teman-teman lainnya. Terima kasih moderator yang sudah kasih kesempatan, para pendengar Kardopa FM dan teman-teman yang berhadir di sini. Pemaparan dari Pak Hendra tadi itu menggambarkan beberapa dimensi yang ada pada media sosial. Gitu. Tapi karena memang generasi teman-teman ini memang lekat sekali dengan dengan media sosial, apa yang nampak pada fenomena sosial kita itu sebenarnya adalah pengetahuan yang terbatas mengenai kegunaan dan manfaat media itu sendiri. Sifat media sosial ini kan berbeda dengan media konvensional. Media konvensional itu ada editorial namanya. Kalau di koran, misalnya koran-koran terkenal itu ya, berita-berita yang masuk, kenapa dia agak lama, misalnya butuh waktu 1 hari, kejadiannya pagi, sore mungkin, atau besok paginya diberitakan, karena dia melalui mekanisme editorial. Gitu. Jadi ada rapat pimpinan, apakah ini layak diberitakan, kalimatnya bagaimana, dan seterusnya. Kalau wartawannya sembrono menulisnya, dia bisa koreksi segala macam. Itu teman-teman jurnalis itu paham sekali dengan itu. Nah, media sosial itu satu yang hilang dari media sejati itu ya editorial ini. Karena apa? Karena semua orang bisa mempublikasi. Nggak pakai ukuran apakah itu layak atau tidak layak. Nah, inilah dunia tanpa editing. Siapa editorial dalam media sosial? Si penggunanya sendiri. Makanya sekarang aplikasi editing berkembang, ya kan? Yang wajahnya kurang-kurang terang bisa diterangkan, bisa agak lebih terang dari yang terang yang pernah ada. Bisa.
ya kan? Banyak itu aplikasi editing. Video diedit gampang, kata-kata diedit apalagi gampang sekali. Nah, jadi kitalah editorial dari apa yang kita publikasi di media sosial itu. Nah, perkaranya kompetensi editing atau kompetensi editorial itu masing-masing berbeda karena kita nggak pernah sekolah editorial kan. Gitu. Nah, di sini problemnya. Kalau tadi bahasanya Pak Indra tadi itu bagaimana memfiltrasi, memilih mana informasi yang penting untuk dibagi, disebarkan, dan mana yang tidak penting misalnya. Kemampuan memfiltrasi, kemampuan menyaring, kemampuan mengedit ya. Mana-mana kata yang penting, mana-mana kalimat-kalimat atau konten-konten yang penting. Nah, paling aman memang biasanya ya, paling aman di media sosial kita itu enggak bicara politik. Gitu. Paling aman tuh bicara sisi hiburan. Yang di dalamnya ada mungkin edukasinya, bisalah di-combine gitu. Gitu ya. Karena apa? Media ini punya sifat simplifikasi. Karena tahapan-tahapan editorial tadi tidak ada. Jadi disimplifikasi, dimudahkan. Kita mudah sekali klik gitu, tinggal klik aja. Makanya ada istilah sekarang aktivis itu bukan di jalanan lagi, Bang. Mungkin di DPRD sepi demo itu karena ada pergeseran. Yang namanya aktivisme itu bukan demo di jalan, tapi di jari. Namanya kliktivisme. Jadi kerjanya ngeklik aja. Gitu ya. Gak repot-repot bakar ban kan. Bakar ban panas-panas di jalan, dapat nasi bungkus. Gak repot. Namanya kliktivisme. Aktivis, dia bisa mengkritik, mengasih saran kepada pemerintah, pada pemangku kebijakan, lewat jari atau lewat Android yang dia pegang. Gitu. Tapi itu juga tidak lepas dari sifat simplifikasi, penyederhanaan. Memang penyederhanaan ini ada kaitan dengan efisiensi, ngirit dana, ngirit waktu, ngirit tempat, dan bisa cepat. Tapi simplifikasi ini juga punya racun, gitu ya. Makanya di media sosial kita, itu nggak ada diskusi. Yang ada perdebatan, tegang urat. Kenapa? Karena redaksi yang kita ketik atau orang-orang ketik, itu nggak ada nadanya. Makanya orang sering berkelahi, salah paham di WA. Ini maksudnya apa? Nadanya nggak ada soalnya, ketikannya itu. Jadi enggak. Makanya ada tulisan itu unsocial social media, katanya begitu. Jadi sosial media kita ternyata menciptakan orang-orang yang tidak sosialis, tidak peka terhadap kenyataan-kenyataan sosial, gitu. Unsocial social media itu kritik yang terbaru terhadap fenomena apa. Tadi kalau bahasanya Bang Hendra tadi itu sur sendiri, generasi autism apa, sur sendiri gitu, nggak peduli sosial. Bahkan udah dibentuk grup WA, maksudnya supaya interaksinya bagus, silaturahmi mudah, kapan aja. Tapi karena redaksi tadi itu tak ada nadanya, salah paham, berkelahi. Jadi sosial media justru berlaku sebagai apa? Ruang yang justru memperpanjang gap atau jurang silaturahim ya, memisah silaturahim. Banyak kan orang berkelahi di WA, di media Facebook, segala macam, di Twitter. Nah, ciri-ciri ya sifat simple ini kan bisa kita lihat dari apa-apa yang viral. Yang terbaru itu saya ngamati itu apa itu? Anak-anak siapa namanya yang dia cuma ngomong gini, kamu nanya katanya gitu. Oh. Nah, gitu aja orang udah senang. Ya, simple sekali ya. Kamu nanya ya kan gitu ya. Ini maksudnya apa? Tapi gitu. Terus apa itu Kabilame itu yang orang mana tuh? Nigeria atau orang mana? Yang dia cuman apa ya? Nah, itu dimensi-dimensi simple ya, yang memang menjadi sifat dari media sosial kita itu. Kita nggak bisa nonton video
lebih dari 5 menit ya nggak tahan itu. Kayaknya video-video yang beredar di Facebook, di Twitter itu pasti kurang dari itu. Kalau udah setengah jam jarang ditonton itu. Atau lebih, misalnya di YouTube. YouTube sekarang malah sudah ini kan, pakai platform short video itu ya, video singkat. Karena memang kecenderungan orang itu yang simple, yang instan-instan. Nah, di sisi lain ada yang sifat yang diberikan dari media ini, yaitu ruang simulasi. Kalau bahasa filsafat sosialnya itu simulacrum, simulacra. Media ini menghadirkan edisi yang tidak sesungguhnya, tapi menciptakan kenyataan baru. Saya pernah contoh ini ya, mungkin teman-teman di kelas itu. Ada orang malam minggu, seusiamu gini malam minggu, dia pasang status di Facebook atau di Twitter, di Instagram misalnya. Makan Indomie, piringnya kaleng, makan mie instan ya, sorry ya nggak sebut merek ya. Mie instan, ya kan, mie instan goreng, piringnya piring kaleng. Terus pakai caption dia di Instagramnya, bahagia itu sederhana katanya gitu. Ini realitas apa? Kan gitu kan. Realitas sesungguhnya itu apa? Realitas sesungguhnya kamu itu nggak punya cewek atau nggak punya pacar malam minggu, terus nggak punya duit gitu kan. Makanya makannya mie goreng gitu ya. Kayaknya piring kaleng lagi di kos-kosan gitu kan. Pokoknya hidupmu ngenes lah gitu ya. Tapi begitu kamu simulasikan di media, itu kemudian menciptakan realitas baru bahwa kamu sedang membawa orang-orang atau mengajarkan ke orang-orang, memang bahagia itu nggak perlu mahal-mahal gitu ya. Captionnya kan manis itu, bahagia itu sederhana ya. Itu ruang simulakra. Nah, kesadaran simulasi ini menjadi kesadaran banyak orang, terutama politisi itu ya sangat itu, atau artis-artis itu ruang, karena ini ruang simulasi. Makanya itu di kota banjir gitu ya, terus pemimpinnya datang masuk media, dibuatlah ke berbagai media. Itu mengandaikan realitas baru bahwa pemimpinnya bekerja antisipatif, cepat tanggap, kan gitu. Cuman realitas aslinya gimana? Banjirnya reda? Tidak. Kan gitu. Dan lain-lain. Itu dimensi simulasi. Kamu kan juga bisa begitu, simulasi ya. Kalaupun realitasnya kamu susah misalnya, ya disimulasi di ruang itu. Atau mau simulasi kesalihan dirimu ke teman-teman kan. Kamu tinggal pasang aja foto kira-kira 3 kali berserban atau pakai peci, pakai sarung. 3 kali ya, konsisten ya. Ikuti saran saya nih. 3 kali konsisten, kamu kemudian apa kan, di waktu-waktu tertentu, misalnya jam-jam sekarang nih, jam-jam 11, baru sholat duha 8 rakaat, kira-kira gitu kan. Nanti pas maghrib, alhamdulillah, kamu buat status kan, bisa buka puasa. Padahal hari Rabu ini, puasa apa kamu? Masuk puasa setiap hari. Kan. Lama-lama orang kemudian yakin, wah ini anak soleh sekali, kan gitu kan. Kamu media sosial itu kemudian menciptakan realitas baru, bukan realitas yang sungguhnya. Gitu. Kenapa bisa ya? Karena ruang editorialnya nggak ada, kamu sendiri editorialnya. Nggak perlu orang-orang top seperti Karni Ilyas atau siapa gitu yang memang top. Nah, kemudian yang dimensi lainnya adalah narsisme. Narsisme itu yang tadi yang diceritakan Bang Indra tadi itu ada yang lebih parah sekarang fenomenanya. Ini filosofis ya, kritis. Sekarang orang berterima kasih kepada diri sendiri di medianya sendiri. Coba bayangin. Terima kasih kepada aku katanya. Gitu. Wah, ini fenomena apa? Hah? Coba, pernah nggak kamu lihat konten kayak gitu? Sering ya? Itu apa itu? Saya belum nalar saya. Lebih menghargai diri sendiri aja kali itu, Pak. Iya, mau menghargai, ya iyalah, menghargai diri sendiri kan. Berterima kasih kepada diri sendiri setelah mungkin hidupnya pahit atau gimana gitu ya. Pahit, gelap gitu kan. Lalu buat status kan. Jangan menunggu
penghargaan dari orang lain. Mending kamu tahu potensi dirimu dan berterima kasihlah kepada dirimu sendiri. Diakhiri caption, terima kasih aku, katanya. Waduh, terima kasih aku. Ini adalah individualisme yang akut ya, yang kontemporer ya, bentuk keakuan yang sangat-sangat sekarang ini. Ini kalau saya sih ngelihatnya ya riskan sih ini, pribadi-pribadi riskan. Mungkin ya kalau itu agak mending ketimbang bunuh diri kira-kira gitu ya, karena kan di dalam agama tradisi budaya kita juga enggak mengatakan bunuh diri itu baik ya. Akhirnya sudahlah, berterima kasih kepada aku saja gitu kan. Tapi keakuan ini kan bernilai seperti apa gitu. Karena apalagi kita di timur, keakuan itu nggak terlalu kan gitu kan. Maksudnya kita lebih banyak bekerja sama, kolaborasi, gotong royong, segala macam gitu ya. Jadi sisi individualistik yang biasanya berkembang di luar timur, katakanlah di barat misalnya, itu nggak ada di kita. Kita nggak biasa, apalagi mengakui diri sendiri. Mengakukan diri sendiri itu bukan tradisi kita. Malah kita berterima kasih kepada diri sendiri itu. Itu menurut saya fenomena baru lah yang perlu kita diskusikan lagi. Saya kira itu ya bagian-bagian yang mungkin membantu teman-teman di sini, teman-teman mahasiswa dan pendengar Cardova untuk melihat bagaimana sebenarnya media sosial ini kemudian digunakan. Saya memberikan perspektifnya saja yang memungkinkan kita kemudian apa yang membuat kita lebih berguna ketika menggunakan media sosial, kira-kira gitu. Praktisnya misalnya kalau untuk mahasiswa tentu kan untuk kebutuhan pencarian informasi, berbagi informasi ya, yang menambah pengetahuan terkait disiplin ilmu atau pengetahuan secara umum. Nah, itu kan praktis dan lebih simpel gitu kan. Selebihnya kalau teman-teman punya kreativitas itu juga baik dikembangkan, tentu dengan batasan-batasan yang umum lah ya, yang kita ketahui bersama mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Misalnya soal pornografi misalnya, atau kekerasan, mana yang bisa ditampilkan, mana yang tidak. Saya kira teman-teman di sini tahu dan pendengar Cardova dimanapun itu tahu batasan-batasan itu. Demikian untuk memantik diskusi kita selanjutnya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, kita kasih aplaus dulu kepada Pak Dr. Faisal Riza. Ada muncul satu istilah tadi kata Pak Dr. Faisal Riza itu kliktivisme ya. Nah, dulu aktivisme, sekarang kliktivisme. Nah, itu sudah menjamur di mana-mana. Baik, para pendengar Radio Cardova di mana saja dan juga teman-teman adik-adik mahasiswa yang berhadir. Sebelum kita buka sesi tanya jawab, kita break dahulu. Waktu saya kembalikan kepada reporter kita ya, Kakak Desi. Silakan Kak Desi. Terima kasih Bang Jufri selaku moderator. Saya mau ingatkan kembali buat teman-teman yang sudah hadir di sini untuk mempersiapkan pertanyaan. Mumpung ada Pak Hendra yang akan menjawab. Pak Hendra jago nih, tenang aja. Silakan siapkan pertanyaan. Kita akan nanti masuk ke sesi tanya jawab setelah yang berikut ini. Kita break dulu sebentar. Jadi jangan kemana-mana pendengar Cardova. Pastikan stay tune terus di 99,4 FM atau juga live Facebook kita di Cardova 994 FM. Live streaming kita jangan lupa di www.cardovafm.co.id. Membangun generasi cerdas yang kedua akan hadir lagi setelah yang berikut ini. Untuk pagi menjelang siang ya, ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Teman-teman dari UINSU yang sudah mempersiapkan pertanyaan, kita cukup 3 aja ya, Bang.
Bang Moderator. Iya, 3 aja. Cukup 3 karena waktu kita semua sampai jam 12. Nih teman-teman mungkin saya balikan lagi ke Bang Moderator dulu nih. Silakan Bang. Baik, terima kasih Kak Desi. Kepada teman-teman yang hadir di ruangan aula, silakan diajukan pertanyaan, cukup 3 pertanyaan ya. Silakan angkat jari, sebutkan namanya, terus semester berapa. Kalau bisa prodinya juga disebutkan ya nggak apa-apa ya. Ya silakan yang mau bertanya langsung ke Pak Hendra ataupun ke Pak Faisal Riza. Mana tahu ada satu, 2, 3. Udah ini. Jadi silakan ke sini dulu nggak apa-apa. Laki-laki semua ya. Ini mic-nya. Ya satu lagi lah. Kalau gitu 4 ya. Ini 3-nya cowok semua. Satu lagi cewek lah. Ayo. Ini ya di belakang. Oke 1, 2, 3, 4. Oke Bang, silakan disebutkan namanya ya. Pertanyaannya langsung untuk siapa? Oke silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Azmi Nawaf dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 5. Jadi gini Pak, pertanyaan saya. Saya rasa kehilangan arahnya kami sebagai anak muda dalam berpolitik. Contohnya kayak kami yang menyebarkan hoaks yang kayak Bapak maksud tadi, ataupun kami yang nggak peduli politik, itu disebabkan karena banyak kali berita-berita yang kami baca dari media sosial itu berita-berita tentang keburukan politik atau berita nggak penting lah gitu untuk disampaikan di media sosial. Apalagi di media sosial ini seperti yang dikatakan Pak Faisal Riza, nggak ada diskusi di situ, yang ada cuma perdebatan gitu Pak. Jadi sebagai anak muda kami bisa dibilang terpecah belah. Ada yang mengikuti dinamika politik yang menyebar politik hoaks ataupun keburukan-keburukan politik, atau ada juga yang nggak peduli sama sekali gitu Pak. Jadi kayak mana sih Pak langkah yang harus kami lakukan sebagai anak muda atau remaja untuk cerdas dan bijak bermedia sosial di tahun politik ini Pak? Apa gitu yang harus kami lakukan untuk biar menaikkan gairah politik kami lagi lah Pak, di balik udah buruknya politik di mata anak muda gitu, karena berita-berita yang nggak penting tadi. Mungkin sekian pertanyaan saya. Oke, terima kasih Bang Azmin sudah bertanya. Yang kedua silakan Bang yang di ujung. Ya silakan menuju mic panas. Iya, catat ini Bang. Sebelah sini ya Bang. Ini penyanyi nih. Ustaz. Sebutkan namanya ya Bang. Baik, nama saya Alvin Mutakin dari jurusan Sosiologi Agama semester 7. Pertanyaan saya 2 nggak apa-apa ya, karena ada 2 potensi masing-masing narasumber. Oke. Baik, yang pertama, kalau berbicara tentang media dan politik, maka saya menyimpulkan di sini bahwasanya 2, media dalam ranah politik atau berpolitik di area media. Jadi, adapun pengaruhnya masing-masing, yang pertama saya simpulkan dari masing-masing narasumber tadi, yaitu media di ranah politik sebagai branding ataupun tawaran. Kemudian yang kedua, media sebagai sarana ideal dan basis informasi untuk mengetahui opini publik tentang bagaimana politisi bermain. Kemudian yang ketiga, media sekarang atau pembelajaran politik berlaku sebagai hukum rimba, tidak ada aturan dalamnya. Jadi seharusnya media itu sebagai branding tadi, tawaran. Kini banyak, mungkin ada istilahnya black kampanye hitam. Masing-masing anggotanya itu seharusnya menjadi tawaran untuk menggairahkan bagaimana balonnya masing-masing. Sekarang kami dapati di media sosial itu bagaimana mereka saling menjatuhkan. Jadi pertanyaan saya yang pertama, bagaimana cara kita untuk survive dalam menghadapi gelombang politik yang kian memanas dari para politikus untuk saling menjatuhkan lawan politik di media sosial. Kemudian yang kedua, pertanyaan untuk Bapak Dr. Faisal Riza, bahwa kita harus menyadari para calon dalam janji kampanye selalu memanfaatkan namanya black campaign ataupun kampanye hitam, dan juga politik identitas daripada sekarang memaparkan program-program kampanye yang terukur. Jadi pertanyaan kami sebagai milenial, mungkin kami dapat memfilter ataupun mensaringnya, yaitu apa yang harus disosialisasikan kepada masyarakat agar lebih kritis dan rasional, agar terciptanya persatuan, tidak ada saling menjatuhkan. Gitu kira-kira. Oke. Terima kasih Bang Alvin. Terima kasih Bang Alvin. Lanjut Bang.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tengku Diki Zuanda Atasi dari Prodi Sosiologi Agama semester 7. Menurut kita ketahui bersama bahwasannya kita tidak luput dari teknologi atau perkembangan teknologi. Jadi media sosial ini juga membawa dampak positif dan negatifnya. Salah satunya menurut saya yang negatif adalah perubahan yang terjadi di masyarakat. Contohnya sebelum ada teknologi dan media, individu dengan individu itu saling percaya gitu Pak. I trust you gitu kan, you trust me gitu kan. Tapi semenjak adanya media ini banyak kali kebohongan publik atau hoax lah kita bilang kan. Jadi di tahun politik ini atau udah mendekati lah ya kan Pak, pemilihan ini, di mana agama, politik, dan media itu dikumpulkan menjadi satu, menjadi alat menurut saya Pak, menjadi politik identitas, politik itu di framing oleh agama gitu kan Pak. Jadi sebenarnya banyak calon-calon pemimpin yang nge-frame dirinya di media membawa nama agama, tapi kita tidak tahu bagaimana kinerja sebelumnya. Dia hanya membawa agama-agamanya saya di politik identitasnya tadi Pak. Terus satu lagi Pak, jika memang pemerintah mengeluarkan peraturan untuk yang dibutuhkan oleh masyarakat, jadi mengapa tidak ada peraturan tentang, mungkin saya kurang tahu ya Pak, mungkin tidak ada peraturan tentang demo itu Pak, mahasiswa. Jadi mahasiswa sekarang lebih mau ke HP tentang pemikirannya karena tidak memiliki dampak apa-apa Pak sama dia. Karena kalau misalnya mahasiswa turun ke jalan, pastinya yang pertama kena gas air mata begitu Pak. Ya kan Pak, kita ketahui bersama. Kenapa TNI, Polri itu kan salah satu bagian politik di Indonesia. Mengapa mereka tidak mengayomi tapi malah menyerang gitu? Kita lihat saja bahwasannya aktivis-aktivis itu juga banyak kok yang damai, bukan anarkis saja Pak begitu. Terima kasih. Dari Bang Azmin, Bang Alvin, Bang Tengku, ada 3 pertanyaan. Pertama, pertanyaan dari Bang Azmin. Ini Bang Azmin ini galau ceritanya ini. Jadi sebagai anak muda itu apa sih yang harus kami lakukan Pak Hendra di tahun politik ini, di saat bersamaan ketika hoax, fake news, berita bohong, yang macam-macam itu sudah mempengaruhi mindset kami gitu loh, kata Bang Azmin. Jadi bagaimana sih supaya kami anak muda milenial ini, apa yang harus kami lakukan dalam bermedia sosial? Oke. Pertama tentunya siapa nama tadi Bang? Azmi. Ya. Sebagai mahasiswa tentunya kita kan butuh pengayaan muatan isi kepala kita gitu. Itu bisa kita dapat di mana, di ruang mana gitu kan. Itu modalnya gitu. Ruangnya mana? Ruangnya pertama tentu dari lembaga formal pendidikan kita gitu. Di kampus, di sekolah gitu. Interaksi dosen, pengetahuan itu kita isi. Sehingga kita tahu bahwa mana yang benar, mana yang salah. Itulah ilmu. Ya kan? Nilai ilmu itu kan benar dan salah gitu. Jadi kalau kita punya ilmu, pasti kita akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Kalau kita nggak punya ilmu, kalau ada mahasiswa yang tidak bisa memisahkan antara yang kebenaran dan yang salah, berarti dia tidak punya ilmu. Karena nilai ilmu itu adalah nilai kebenaran gitu. Jadi sebenarnya mahasiswa adalah kelompok elit yang tahu bahwa mana informasi yang memang patut untuk hanya kita terima. Misalnya kita tahu, ini dapat hoax, kita nggak akan menjadi bagian yang akan menyebarkan. Ya kita terima, oke, kita baca, habis itu ya kita telan sendiri. Bahwa ini sebatas ini gitu kan. Karena kita tahu bahwa tidak sesungguhnya bukan itu yang sebenarnya gitu. Bukan itu yang kita butuhkan. Kan kita tahu kebutuhan kita apa. Dan kita tahu misalnya yang sulit ini kan di grup-grup WA gitu. Bayangkan aktivitas grup WA, saya aja itu satu hari bisa sampai 30.000 notifikasi. Itu karena banyak sekali grup-grup itu dan aktif sekali dan pembahasannya itu dunia akhirat, mulai dari perang Ukraina sampai perang kampung gitu. Itu yang terjadi. Apakah kita informasi-informasi itu kan kita yang harus menyaring itu.
ya, agar kita tidak men-sharingnya ke pihak-pihak lain. Saya hanya bagian dari penikmat membaca itu, bukan dari bagian orang yang mendistribusikan informasi-informasi itu. Banyak sekali grup memberikan informasi, seperti tadi notifikasi sampai 30-an ribu. Ada berita, ada informasi, apakah saya itu menggunakan untuk mendistribusikan ulang atau hanya ya penambahan ini, penambahan informasi aja, dan kita tahu bahwa inilah bagian dinamika kehidupan kita. Jadi mahasiswa sebenarnya pertama yang harus dilakukan adalah ya tentang dunia politik, ya harus luruskan dulu pandangan tentang dunia politik itu. Mahasiswa itu dekat dengan politik gitu. Sejarah bangsa-bangsa di dunia itu ya sejarah anak muda dan mahasiswa. Dan umumnya revolusi-revolusi yang ada di seluruh penjuru dunia itu ya kelompok-kelompok mahasiswa yang mengawali itu semua. Di Indonesia saja kelompok mahasiswa lah yang membuat perubahan-perubahan besar. Gitu. Itu apakah buta politik? Tidak, itu bukti mereka melek politik. Ingat di zaman-zaman, karena saya ini ketua Syarikat Islam, jadi Syarikat Islam itu menjadi bagian awal gitu dari untuk menghempang politik etis di zaman itu gitu. Nah, kalau baca sejarah politik etis itu untuk kalangan siapa? Kalangan ningrat. Tapi kalau Syarikat Islam berdiri untuk kelompok-kelompok yang bukan ningrat gitu. Itulah lahir tokoh-tokohnya. Di masa itu ada Soekarno, ada macam-macam tokoh-tokoh yang lain. Itu yang saya katakan dari mahasiswa, jangan tabu dengan dunia politik. Polanya seperti apa? Kalau saya di ruangan saya kalau ada anak kampus manapun itu, misalnya kampus manapun PKL di gedung DPRD, itu saya akan undang ke ruangan saya. Kalau PIS itu udah berkali-kali, PEBI udah berkali-kali ke ruangan saya. Kalau UIN itu kan, UIN paling banyak tuh PKL-nya di DPRD itu ya, desa. Banyak sekali UIN. Semalam aja masih masuk lagi anak UIN berapa orang. Dan hampir rata semuanya itu saya undang ke ruangan terus berdiskusi, karena perlu dialektika. Mahasiswa itu harus diajari dengan dialektika, dengan diskusi-diskusi. Itulah penambah wawasan. Pengawasan itu dari mana? Dari ilmu dan berbagi pengalaman. Itu yang harus dilakukan kelompok mahasiswa kita hari ini. Kami jadi hari ini kan juga bagian dari kelompok mahasiswa di masa kami. Gitu. Tapi bedanya zaman kami tidak punya medsos, kami tidak punya, dan kami fokus. Misal kita mencari buku, ya bukunya jurnal. Buku jurnal-jurnal, kemudian buku-buku, kemudian mendengarkan dialog. Dulu nggak ada YouTube. Dulu dialognya hanya di TVRI. Jadi kalau ada dialog orang-orang cerdas di negeri ini, ya kita nengok di TVRI. Malah dulu di zaman kami, dulu kalau mungkin Pak Dokter ingat, pertarungan pemikiran antara Nurholis Majid dengan Harun Nasution dengan Ridwan Saidi itu direkam oleh mahasiswa, pakai tip ngerekamnya, dan itu dikopi berulang-ulang, disebar ke kalangan mahasiswa. Gitu kita baru mendapatkan ilmu. Hari ini ilmu itu semua gampang didapat oleh mahasiswa. Kok tiba-tiba kita menjadi apolitik gitu, tidak peduli dengan politik? Jangan. Siapa lagi yang akan mengisi ruang itu kalau enggak kelompok yang memang tercerdaskan oleh kelompok masyarakat kita. Harus orang-orang cerdas yang paham politik. Ya kalau yang di dunia politik orang-orang yang cerdas gimana mau ngatur sebuah kebijakan tentang bangsa, tentang masyarakat? Gitu. Kelompok cerdas itu di mana? Kawah Chandra di mukanya, kampus, kalangan perguruan tinggi, itu. Makanya saya di semua tempat saya sampaikan, ayo di kampus jangan hanya kuliah pulang kupu-kupu, mahasiswa kupu-kupu. Ya kan? Aktif. Bukan hanya di ruang kelas aktifnya, aktif, ada jurusan, ada organisasi, itulah menempa kita menjadi orang yang, jadi nggak boleh itu Azmi kita anti politik. Islam sendiri, karena saya ini latar belakangnya Islam, saya anak pesantren 7 tahun loh. Kalau bahasa Arab kalah kalian semua aku pasti. Saya 2 tahun di Mesir. Ya percaya nggak Des? Nah, kalah anak UIN ini kalau bahasa Arab sama kita. Cuma maksud saya tidak akan pernah dipisahkan antara Islam dan politik. Itu akan berjalan beriringan, gitu. Sejarah membuktikan itu. Karena saya bukan untuk memberikan tausiah itu. Nanti kita jam 1:30 ya Bang. Nanti kita jam 1:30 akan di sini lagi. Dan itu tidak on air, kita suruh Kardopa ini pulang.
Jahat Bapak. Ya, kita akan diskusi banyak hal, sharing gitu tentang yang tadi itu, termasuk segala hal. Nanti kalau Azmi dan kawan-kawan yang lain ada di yang lain, sini bergabung bersama kita nanti di sini. Ya, kita Oke. diskusi lebih tajam, Azmi. Tetap semangat. Ya, kami juga mahasiswa dulu gitu. Dan kami tidak buta politik, walaupun di zaman itu mahasiswa diredam potensi politiknya. Ada namanya normalisasi kehidupan kampus, NKK, BKK. Normalisasi kehidupan kampus dan Badan Koordinasi Kampus. Ingat dulu Bang ya, di zaman Orde Baru, nggak boleh ada kegiatan berbau politik apa. Hari ini semua boleh bilang apapun di kampus. Jadi ini si Tengku tadi, nggak ada. Semua boleh sampaikan pikiran kita, karena sekarang zamannya zaman keterbukaan yang sudah diperjuangkan oleh generasi kami. Kalau zaman keterbukaan itu ya pakai dengan yang secerdasnya, bukan untuk maki-makian. Adu, ya mahasiswa elit, adu pemikiran, gagasan sama anggota dewan, demo setiap hari nggak apa-apa. Datang saya terima, banyak kawan-kawan kita terima itu nggak apa-apa, gitu. Karena demo itu adalah bagian akhir cara kita mengungkapkan rasa keprihatinan kita. Ketika tembok besar tidak bisa kita terobos, ya dalam bentuk dialektika, diskusi dan sebagainya, ya pilihannya ke jalan. Ya. Apakah itu haram? Boleh. Ada aturannya. Aturannya ada, diatur. Ada aturannya, lapor polisi segala macam. Itu lapor buat supaya antisipasi segala macam. Jadi enaknya diskusi sama aktivis itu seperti itu. Ini aktivis, jadi saya tahu apa gelagat-gelagat mau demo tadi, macam tadi siapa yang tadi ya Bang? Ya. Alvin, Tengku. Alvin tadi nampak itu demonstran itu. Dari pertanyaannya aja itu dia. Tetapi sekali lagi ini sekalian aja merangkum, karena nanti Oke, kita terkait waktu nih Pak, mungkin Iya. bisa di dipersingkat. semua aja, jadi nggak usah satu-satu lagi. udah semua itu, pertanyaannya. Pak, ya. Semua aja, ya kan, nanti kita diskusi lagi nih di forum yang selanjutnya. Tapi bagi saya sekali lagi, mahasiswa harus melek politik. Kemudian bermedsos juga harus bijak dan cermat. Kita adalah kelompok elit masyarakat. Entitas kita, entitas yang intelektual. Modal kita intelektual. Kita yang memilah itu. Apakah sesuatu. Kalau pertarungan politik banyak. Karena ada pertarungan ideologi, ada pertarungan konsep, pertarungan program. Itu banyak sekali gitu. Tinggal kita yang memilih apakah kita menjadi bagian dari perjuangan yang mana. Gitu. Kan kita orang cerdas. Itu. Nanti di sesi kedua, pasca sholat zuhur, nanti kita dalami itu. Tapi yang pasti, semua teman-teman adik-adik, saya pesankan sekali lagi bahwa tahun politik sudah dekat, ya, pasti akan ada akan ada sebuah dinamika besar di bangsa ini, karena ini pemilihan presidennya, ya pasti presiden yang paling dominan pemilihan presiden, karena pemilihan caleg-caleg itu nggak terlalu dinamikanya nggak terlalu tinggi dan tidak ada hoax yang bertebaran tentang caleg-caleg. Tetapi kalau pemimpin nasional umumnya itu hal yang seksi untuk selalu bertebaran isu-isunya di tengah-tengah masyarakat. Tugas kita adalah meluruskan semua yang tidak benar dan ya tidak menjadi bagian dari yang orang yang menyebarluaskan ujaran kebencian, adu domba, karena bangsa ini sudah dengan susah payah dibentuk oleh pendiri bangsa kita, menyatukan semua ide, gagasan, latar belakang menjadi sebuah negara yang namanya negara Indonesia. Itu yang harus kita rawat bersama-sama. Di mana peran kita di masa itu ketika negara ini berdiri? Peran kita umat Islam sangat dominan sekali dalam mendirikan negara yang namanya Indonesia itu. Hari ini apakah kita mau ngambil peran lebih besar? Tugas kita mahasiswa bersiap-siap untuk itu. Saya pikir itu Pak Moderator, pengantar akhir lah. Udah pengantar akhir pula lagi. Iya. Oke, sangat segar sekali ya jawaban dari mantan aktivis menjawab pertanyaan para aktivis. Jadi mantan menjawab, yang aktif bertanya gitu. Jadi segar pertanyaannya itu. Ya mungkin ada jawaban juga dari Pak Dr. Faisal Riza. Tadi sudah mengayomi semua ya. Tapi kita minta Merangkum juga tadi Pak Hendra ya. merangkum ya. Kita minta juga jawaban dari Pak Dr. Faisal Riza terkait dengan politik identitas dan mengapa tidak ada peraturan tentang demo ya. Tapi sudah terjawab juga ya oleh Pak Hendra itu. Kalau Anda demo ya sasarannya gas air mata. Kalau medsos ya sasarannya IT ya. IT. Jadi kemanapun ada apanya itu. Ya silakan Pak Faisal. Saya kira hampir semua pertanyaan tadi sudah terjawab oleh Pak Hendra tadi. Tentu tidak
2 SKS ya, 2 SKS kan dalam gitu. Ini kan durasi radio ini ada durasinya. Saya nambah sedikit saja, terutama soal bagaimana kita bisa survive tadi, ada kata kunci dari Asmi tadi dalam rimba raya informasi yang apa ini. Kita harus memunculkan nalar kritis yang pertama, apalagi kita mahasiswa. Sebab nalar kritis kita harus kita kuatkan. Jangan mudah percaya terhadap satu informasi. Walaupun memang di media kita tahu banyak aspek-aspek psikologis yang memang sangat langsung menyentuh emosional kita. Jadi ciri-ciri nggak ada diskusi itu begini. Sebarkan katanya. Gitu dia judul beritanya. Sebarkan. Jadi kita itu kata perintah. Atau yang ini sifatnya emosional itu apa? Bikin merinding. Asmi sholat tahajud 27 rakaat. Gitu judul beritanya. Kan jadinya kita langsung percaya kan gitu kan. Wah, Asmi sudah berubah, sudah tobat. Langsung di-share. Itu. Nah, yang kayak gitu sekalipun itu nalarnya harus harus kritis juga melihatnya. Memang kalau pasti ada latihannya ya. Nanti lama-kelamaan teman-teman jadi terbiasa. Kalau kita setia kepada kebenaran pun harus dilatih kan. Makanya ada ujian itu tuh, ABCD, ya kan, pemilihan abjad. Orang yang terlatih dekat dengan kebenaran, dia tidak akan memilih yang salah. Itu teori saya kalau ujian ABCD itu. Apa namanya? ABCD. Pilihan berganda. Termasuk ujian PNS dulu. Jadi kalau kita sudah terlatih setia kepada yang benar, jawaban kita pecing mata pun kalau saya ya, pengalaman saya, itu minimal kalaupun nggak benar-benar jawabannya, dekat dengan kebenaran. Karena kan ABCD dekat, nggak jauh. Ya kan, jaraknya cuma berapa senti kan gitu. Ya minimal kalau yang benar jawabannya A ya, saya dekati kebenaran. B. Di bawahnya. Gitu kan. Tapi itu ya, kalau kita latihan setia kepada yang benar, ya kukuh, istiqomah, itu tidak akan jauh pilihan. Termasuk cara mengoreksi mengoreksi berita-berita itu. Nah, itu salah satu Yang kedua, saran saya karena kamu di generasi yang kreatif ya, ada istilah industri kreatif. Kamu harus menjadi aktor-aktor yang aktif, bukan yang pasif, bukan sebagai penerima saja, tapi sebagai pembuat ide-ide baru, narasi-narasi baru. Sehingga kamu bisa create atau bisa menjadi yang tadinya kamu idemu sebagai ide alternatif, wacana alternatif, jadi menjadi wacana dominan. Termasuk nanti bagaimana menghalangi atau mengempas politik identitas. Ya kamu create idenya apa? Misalnya kamu buat tagline gini, dukung politisi gagasan misalnya, politisi yang punya ide. Misalnya kayak orang-orang kayak Bang Hendra ini, kan gitu. Kalau saya sebenarnya nggak setuju dia jadi dewan. Saya lebih setuju dia jadi model atau artis. Karena ganteng dan tinggi kan gitu. Cukuplah jadi model gitu. Tapi ya udahlah takdirnya dia memang senang politik. Saya pun tadinya senang politik kan, di aktivisme. Cuman mungkin kalah ganteng sama Bang Hendra, jadi nggak terpilih jadi dewan. Ya kita aktif. Saya ya ketika misalnya nggak memilih jalan politik praktis di partai dan dewan, saya memilih gagasan politik. Jadi saya ambil misalnya, saya memboboti pengetahuan saya aja. Nanti begitu rasanya sudah pede untuk dibagi, baru saya bagi pandangan-pandangan politik itu. Nah, itu kan sebenarnya terlibat juga dalam politik, makanya literasi di bagian literasinya. Nah, saya ada kelompok itu meja literasi politik, kan, Poldes, Political Literacy Desk. Itu gunanya untuk bagi pengetahuan. Jadi jalan politik saya literasi. Kalau Bang Hendra langsung main ya, advokasi kerakyatan dan
kebijakannya seperti apa. Nah, teman-teman mungkin posisi sementara ini adalah kritik. Harus kritis. Jangan nerima-nerima aja sama apa. Yang dibilang Bang Hendra tadi pun jangan iya kali. Harus kritis. Ya kira-kira gitu. Yang saya bilang pun juga begitu. Coba dicari apanya. Wacana alternatifnya seperti apa. Sehingga itu latihan-latihan kamu di masa pembelajaran misalnya. Nanti ketika selesai, itu sudah, nalar itu sudah kuat, terbentuk, baru kamu bisa create macam-macam. Jadi orang yang aktif di apa ya. Tapi aktif di sini janganlah 5 menit sekali buat status, bukan itu maksudnya. Gitu kan, jadi kelihatan nggak ada kerjaan kamu jadinya. Aktif tuh maksudnya punya ide, dikembangin tuh lewat media-media itu. Gitu. Saya kira itu dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, kita kasih aplaus kedua narasumber kita. Para teman-teman, adik-adik mahasiswa yang on air sekarang dan juga para pendengar Radio Kardopa dimanapun berada, dapat kita simpulkan bahwa politik dan agama dalam hal ini Islam ya, itu beriringan. Politik dalam Islam itu tidak haram ya, bukan barang yang dilarang. Justru politik dalam Islam itu sangat membantu membangun peradaban manusia ke depannya. Yang kedua, kesimpulan dari pemaparan narasumber kita ini ya tentunya dalam bermedia sosial, bermedsos yang pada saat ini kita hidup dalam 5.0 ya Kak Des ya, sudah 5.0. Jadi sangat modern sekali ketika globalisasi dan juga macam-macam sudah menawarkan media sosial dalam kehidupan kita. Tentunya kita harus siap menerima peradaban itu ya dengan cara, kata Pak Hendra tadi, kita harus menyaring dulu sebelum men-sharing, agar informasi-informasi yang kita dapatkan bisa kita telan dengan baik, bisa kita sharing dengan positif, dan kita tidak asal klik gitu loh. Nah, klik kirim gitu. Karena ya konsekuensinya di dunia ini, di peradaban 5.0 ini kita juga diancam dengan undang-undang ITE gitu loh. Jadi jangan asal kirim gitu, share gitu, jangan. Kita harus saring dulu, disaring dan di-sharing. Dan terakhir, kesimpulan yang dapat kita ambil dari kuliah kita hari ini dengan para narasumber yang luar biasa adalah sebagai mahasiswa Anda merupakan generasi muda yang memiliki potensi ya, potensi dalam mengawal jalannya peradabannya. Jadi bukan jalannya DPRD Sumut saja. Berjalannya peradaban dunia ini ada di tangan Anda. Anda lah yang mengawal, mengawasi, mengkritisi, kata Pak Faisal tadi. Jadi Anda jangan mendengar saja. Jangan Anda percaya gitu aja cakap Pak Hendra dan cakap Pak Faisal. Anda harus mengkritisi juga. Habis acara ini Anda kritik, nanti Anda temui Pak Hendra, enggak betul Bapak tadi, bla bla. Itu kan kritik Anda gitu loh. Oke, saya kira itu forum diskusi kita pada hari ini. Mudah-mudahan para teman-teman yang berhadir dan juga para pendengar Radio Kardopa dimanapun berada mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari diskusi kita pada hari ini. Untuk itu saya akhiri debat dan juga diskusi kita pada hari ini dengan bersama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jupri, terima kasih Pak Hendra, terima kasih Pak Faisal waktunya sudah memberikan sedikit pelajaran buat kita para generasi penerus bangsa. Intinya sekarang ini harus benar-benar bijak dalam menggunakan media sosial, khususnya di tahun politik nanti. Saya setuju sama Pak Jupri tadi. Di sharing dulu ya Pak ya. Disaring dulu sebelum di-share gitu intinya. Bener Pak Hendra? Oke. Terima kasih juga buat teman-teman kita dari UIN Sumatera Utara ya, UINSU, nyebutnya gitu kan, UINSU. Terima kasih sudah hadir, sudah ikutan juga untuk generasi cerdas kita yang kedua kali ini. Kita harus akhiri dulu kebersamaan kita membangun generasi cerdas untuk topik kita, cerdas dan bijak bermedia sosial di tahun politik. Semoga bermanfaat juga untuk teman-teman kita yang sudah hadir di sini, bermanfaat juga untuk pendengar Kardopa dimanapun berada. Terima kasih yang sudah dengerin kita di 99,4 FM atau juga live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Dan yang jelas membangun generasi cerdas yang kedua ini terselenggara atas kerjasama
Humas DPRD Sumatera Utara, Radio Kardopa 99,4 FM, dan juga PIS Uinsu dan Kampus 4 Tuntungan ya, yang langsung kita ada live di sini tentunya. Kita harus akhiri kebersamaan kita. Selamat siang untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke studio. Tepuk tangan dulu dong.